Assalamualaikum, salam biliar tanpa judi. Satu keluhan yang dimiliki banyak pemain adalah bahwa mereka tidak konsisten dalam bermain biliar. Mereka tidak mengerti mengapa mereka tidak selalu bisa bermain pada tingkat keahlian yang normal. Banyak pemain tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sangat konsisten. Ketika kita mengeluh bahwa tidak konsisten di biliar, cobalah tes untuk membuktikan bahwa kita lebih konsisten daripada yang kita pikirkan. Siapkan 6 bola di atas meja di lokasi manapun. Dan pemain tidak hanya harus menembak bola secara berurutan, tetapi juga harus tentukan pocket mana yang akan kita masukkan ke setiap bola. Jika kita menyelesaikan run out, maka lempar lagi 6 bola ke atas meja, dan sekali lagi kita harus run out. Untuk beralih ke 7 bola, kita harus mengeksekusi 7 kali round out dari 10 kali percobaan. Jika kita kesulitan menjalankan 6 bola, lepaskan 1 bola dan kita harus memainkan 5 bola berturut-turut sambil memprediksi pocket untuk setiap bola. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan 7 kali round out dari 10 kali yang ditentukan. Jika kita gagal dalam hal ini, lepaskan 1 bola lagi, dan sekarang kita harus menjalankan 4 bola. Setelah 1 atau 2 jam melakukan latihan ini, banyak pemain dapat secara konsisten melewati 3 atau 4 pola bola, tetapi gagal pada 5 dan 6 bola. Agar berhasil menyelesaikan latihan ini, pemain harus memainkan sudut yang benar pada setiap bola. Kita tidak hanya harus memiliki pengetahuan tentang permainan pola, tetapi penguasaan bola dan kontrol kecepatan kita harus sangat baik. Apa yang disadari sebagian besar pemain setelah melakukan latihan ini adalah bahwa mereka tidak sebagus yang mereka kira. Ketika banyak pemain bermain bola 8, malah kita terkadang bisa berhasil dengan kontrol kecepatan yang salah dan sudut yang salah. Karena kita dapat dengan mudah mengubah rencana permainan dan menembak bola yang berbeda. Dan seringkali di bola 8 ada pola yang muncul yang tidak membutuhkan kontrol cue ball yang tepat. Jadi kita bisa memasukkan beberapa bola secara berurutan, padahal kita memainkan sudut yang salah. Tetapi ada juga pola bola 8 yang membutuhkan kontrol cue ball yang sangat baik, dan disinilah biasanya orang-orang kesulitan. Jadi, bukan berarti pemainnya tidak konsisten, tetapi pola bola 8 dan 9 lah yang kita hadapi tidak konsisten. Terkadang polanya membutuhkan kontrol cue ball yang tepat dan terkadang tidak. Jika kita berpikir kita lebih baik dari apa yang sebenarnya, kita akan terus-menerus kecewa dengan permainan kita. Dan kita akan selalu merasa bahwa kita seperti yang disebutkan sebelumnya. Masalah yang dihadapi para pemain adalah ketika mereka berjuang di biliar. Hal pertama yang cenderung kita lakukan adalah mulai mengubah stroke dan stance. Dan seringkali stroke dan stance kita baik-baik saja. Tetapi karena kita tidak tahu mengapa kita kesulitan, kita menganggap itu adalah mekanisme stroke kita. Terkadang stroke dan stance kita yang perlu diubah, tetapi sebagian besar adalah bola yang kita masuki. Memainkan sudut yang salah dan memilih pola yang salah untuk run out. Seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk bermain biliar pada level tinggi yang konsisten, pemain harus mengembangkan beberapa bagian permainan mereka. Pemain tidak hanya perlu mengetahui ratusan jenis pukulan yang berbeda, tetapi mereka juga harus dapat melakukan pukulan dengan jenis putaran yang berbeda. Pemain perlu memahami bagaimana semua bola terhubung satu sama lain dalam mengembangkan pola mereka. Biasanya ada beberapa cara berbeda untuk memainkan bentuk dari satu bola ke bola lainnya. Tetapi biasanya pasti ada satu cara yang terbaik. Dengan memilih cara terbaik untuk berpindah dari satu bola ke bola lainnya, konsistensi pemain akan mulai meningkat.
Seorang pemain harus konsisten dalam memasukkan jenis tembakan yang paling umum. Mereka juga harus konsisten dalam memasukkan bola dengan draw, set spin, dan high action. Ketika seorang pemain mengetahui tingkat keahlian mereka yang sebenarnya, mereka akan tahu pola apa yang dapat mereka jalankan dan mana yang tidak. Dengan menggunakan pengetahuan ini, mereka dapat mulai mengintegrasikan lebih banyak pertahanan ke dalam permainan mereka dan mengurangi jumlah kesalahan. Akhirnya, pemain harus membiarkan diri mereka melakukan kesalahan. Begitu kita membiarkan diri kita membuat kesalahan, kita dapat mulai menunjukkan dengan tepat apa yang perlu kita perbaiki. Dengan membiarkan diri kita berbuat kesalahan, kita mulai menghilangkan sebagian tekanan yang telah kita berikan kepada diri kita sendiri. Karena sebagian besar pemain ada yang bekerja seharian dan tidak punya waktu untuk berlatih. Setiap kali mereka berada di meja, itu harus dianggap sebagai pelatihan. Bahkan di liga atau turnamen, anggap saja kita sedang berlatih. Kita harus selalu mempelajari permainan kita, mencatat, dan merasakan keadaan-keadaan yang lemah. Cukup sekian, salam biliar tanpa judi.